Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyambodo Abiantoro, NIM 19101185 dari kelas S1 TT07F. Cita-cita saya sebagai seorang pengusaha yang sukses. Langsung saja kita menuju ke materi modul 4 pemrograman lanjut. Langsung saja ke modul 4, yaitu Stream and Files. Modul 4 ini tujuannya yaitu yang pertama mengetahui definisi dan fungsi stream and files dalam pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, memahami penggunaan stream and files dalam bentuk program. Yang ketiga, mengetahui kegunaan stream and files pada suatu program. Yang keempat, membuat program sederhana dengan menerapkan konsep stream and files. Stream and files. Stream sendiri itu adalah nama umum yang diberikan untuk menyebutkan suatu proses aliran data. Dalam C++, stream diwakili oleh suatu objek dalam suatu kelas tertentu. Contoh objek stream yang sejauh ini sering digunakan adalah scene dan cout. Aliran data lain dengan jenis yang berbeda diwakili oleh stream yang berbeda juga. Keuntungan dari penggunaan stream adalah yang pertama yaitu menyederhanakan penulisan program karena tidak perlu lagi menggunakan karakter formatting, dan yang kedua dapat memberikan fungsi yang lebih pada operator dan fungsi yang sudah ada, misalnya operator insertion dan ekstraksi. Kemudian yang kedua, input dan output disk file dengan stream. Kebanyakan program membutuhkan fitur menyimpan data ke disk file untuk kemudian dapat dibaca lagi. Dalam input output ini ada tiga, yaitu stream yang berfungsi sebagai input untuk membaca data dari disk file. Kemudian yang kedua, outstream berfungsi sebagai output untuk menulis data ke disk file. Yang ketiga, Fstream berfungsi sebagai input dan output. Menulis dan membaca data terdapat dua cara penulisan C++, yaitu dengan cara menghubungkan pembuatan file dan objek stream dalam satu baris. Langsung saja kita ke dalam programnya ya.
Ya, tadi saya sebutin ya, agar tidak kelamaan durasinya. Di sini tadi ada input string, kemudian code string, kemudian di bawahnya ada using namespace std, kemudian di bawahnya ada kelas pelanggan, yaitu fungsinya untuk membuat kelas. Kemudian di bawahnya public, terus char nama adalah itu untuk mendeklarasikan variabel. Kemudian di bawahnya ada yang barang, float jumlah, public void menu, terus ketika selamat datang tekan maka kemudian ketikkan seperti ini. Terus lalu di bawahnya ada void get data yang fungsi untuk membuat member fungsi untuk menampilkan data. Kemudian di bawahnya ada sin ignore, yaitu untuk membersihkan buffer. Kemudian di bawahnya ada cout, tuliskan nama, itu fungsi untuk input data. Kemudian di bawahnya ada for int i sama dengan 0, itu untuk menggunakan pengulangan untuk input tugas 1 dan 2. Lalu di bawahnya ada void display, yaitu fungsinya untuk membuat member fungsi untuk menampilkan data. Kemudian di bawahnya ada lagi cout nama, yaitu untuk fungsinya untuk menampilkan nama. Kemudian di bawahnya ada for a sama dengan 0, yaitu untuk fungsinya untuk membuat pengulangan untuk tampilkan tugas. Lalu di bawahnya lagi ada cmr sama dengan jumlah, itu untuk menampilkan jumlah rata-rata. Lalu di bawahnya lagi ada void edit, terus pelanggan obj, terus untuk membuka file disk dan pengaturan mode bit itu bisa menuliskan data open, kemudian nim saya ini. Lalu di bawahnya lagi ada data seek, itu untuk mereset posisi pointer di awal file. Kemudian untuk membaca data pertama, yaitu bisa menuliskan data read char bintang, lalu dan obj dan seterusnya. Kemudian untuk membuat pengulangan untuk menampilkan data, itu bisa menuliskan while tanda seru data.eof. Kemudian di bawahnya lagi ada obj display, di sini untuk menampilkan harga ya. Kemudian di bawahnya lagi data read, itu untuk membaca data lain. Kemudian data close, itu untuk menutup file disk. Kemudian data open, terus ada nim saya, kemudian itu untuk fungsinya untuk membuka file disk. Kemudian di bawahnya lagi ada int post sama dengan kurung buka n-1, itu untuk menghitung letak pointer. Data seek post, itu untuk meletakkan posisi pointer. Kemudian di bawahnya lagi ada untuk melihat posisi pointer sekarang, yaitu kita bisa menuliskan cout n posisi pointer sekarang. Kemudian untuk obj get data, itu fungsinya untuk masukkan data baru. Dan di bawahnya lagi ada data write char bintang, itu fungsinya untuk menuliskan data ke file. Kemudian di bawahnya lagi ada data close, itu untuk tutup disk file. Kemudian di bawahnya lagi ada int main, int kondisi, fstream data dan seterusnya. Dan di sini ada pelanggan obj, itu membuat objek. Kemudian fstream data itu membuat objek stream. Dan di bawahnya lagi ada membuka file disk dan mengatur mode bit, itu bisa kita tuliskan di sini ada data.open, terus lalu nim saya, kemudian ios titik dua kali app dan seterusnya seperti ini. Di bawahnya lagi ada cout, tuliskan data pelanggan. Lalu di bawahnya ada lagi obj.get data, itu untuk memanggil member fungsi untuk input data. Kemudian data write char bintang, itu untuk menulis ke file disk. Lalu di bawahnya lagi ada data seek, itu untuk meletakkan pointer di awal data. Kemudian data read char bintang, itu untuk membaca data pertama. Kemudian di bawahnya lagi ada pelanggan obj, yaitu untuk membuat objek seperti tadi.
Lalu fstream data itu membuat objek stream. Lalu di bawahnya lagi data open, terus NIM saya dan seterusnya seperti ini, itu untuk membuka file disk. Lalu di bawahnya lagi ada data seek, itu untuk meletakkan pointer di awal data. Kemudian data read itu untuk membaca data pertama. Kemudian while kurung buka tanda seru data.elf itu untuk pengulangan dengan syarat elf. Lalu di bawahnya lagi ada checkout and pelanggan ke, itu untuk menampilkan data ke berapa. Lalu di bawahnya lagi ada data.close, yaitu untuk menutup disk file. Kemudian di bawahnya lagi ada pelanggan edt, itu membuat objek edt atau edit. Lalu di bawahnya dituliskan sebagai edt.edit, itu memanggil member edit. Kemudian di bawah lagi ada checkout pilihan salah jika kondisinya salah. Lalu kita langsung run saja ya. Di sini masukkan data satu, nama pelanggannya Bobby, input harga barang misalkan 50.000, kemudian harga barang kedua 45.000. Tuliskan data baru lagi ya, nama kedua ya, terus harga barang ke satu itu 55.000 misalkan ya. Lalu harga barang kedua 40.000. Tuliskan data baru lagi 3. Nah, di sini sudah terinputkan harga barang pelanggan 1 dan 2 ya di sini ya. Kemudian di sini ada flowchart dari pemrograman tadi, yaitu yang pertama kita memulai atau start. Kemudian di bawahnya lagi ada masukkan pilihan. Yang pertama itu masukkan data, dan kedua lihat data, dan yang ketiga edit data. Kemudian di bawahnya lagi ada sim kondisi. Lalu di bawahnya kondisi sama dengan 1. Apabila kondisi sama dengan 1, kita tuliskan data open, lalu NIM saya dan seperti ini. Kemudian void get data. Lalu kondisi 2 data open, kemudian NIM saya, kemudian void display. Kemudian kondisi 3 data open, kemudian NIM saya, lalu void edit. Jika pilihan salah akan diulang sesuai dengan kondisi 1 atau 2 atau 3, kemudian selesai. Demikian materi modul 4 pemrograman lanjut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.